Halo teman-teman, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue akan review satu mainan transformer terbaru dari Studio Series nomor 59. Ini si Shatter dalam mode pesawat ya. Gue penasaran banget karena Shatter yang ini katanya sih lebih bagus dibanding Shatter yang versi mobil ya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita buka ya dan kita lihat isinya. Oke, di dalam box ini yang kita dapat manual book ya, lalu kita dapat dua aksesoris senjata kiri kanan, kita dapat backgroundnya ini, kemudian kita dapat figurnya. Setelah dikeluarin dari box, figurnya tampilan seperti ini ya. Cuma kayaknya ini harus ditransform lagi supaya jadi tampilan yang benar. Tapi gini juga keren sih. Oke, sekarang kita akan coba lihat detail robotnya ya. Ini head sculptnya, dia udah nggak pakai topeng seperti di Shatter terdahulu. Serem banget ya, kayak tengkorak. Badannya ada bagian mobilnya di sini, cuman dia nggak bisa berubah jadi mobil. Detail komponen mesinnya, terus tangannya, dia ada detailing di dalam sini. Tapi tangannya ini merah nyambung di mold sama bagian sini, bagian paha. Terus ini glossy banget ya, cat yang ini bagus banget. Bagian kaki, bagian samping, ini kibel pesawatnya gede di sini. Oke, gimana menurut kalian? Menurut gue sih keren banget sih ini. Sangat movie accurate dan color paletnya, kombinasi warnanya gue suka banget. Gunmetal, hitam, merah. Gila, ini serem banget sih. Kelihatan sangar gitu, walaupun dia sebagai karakter perempuan ya. Tapi ini keren banget. Setelah keluarin dari packagingnya, si Shatter tampilannya seperti ini nih. Cuma kalau dari buku manual, dia harus ditransform dulu supaya jadi mode robot yang benar. Nah, ini step-stepnya. Jadi pertama ini kita buka dulu ini. Ini bisa gini juga, bisa nekuk. Di sini kita keluarin dulu rodanya karena di sini ada pengait. Di sini ada pengaitnya. Kita keluarin dulu sampai full seperti ini. Terus kita coba masukin ke dalam lubang yang di sini. Bagian sini kita harus buka, kita lebarin gini, lalu ini bisa kita tekuk seperti ini. Ujung sini juga bisa kita buka. Di sini ada lubang, di sini ada packnya, kita masukin di sini, puter sini, atas sini. Nah, posisinya gini, lalu ini kita naikin ke atas. Nah, harusnya gini ya, posisi backpacknya seperti ini harusnya. Kelihatan gede di sini. Tuh, lihat sama kan? Oke, sekarang kita coba cek artikulasinya ya. Oke, ini di bagian kepala dia bisa gerak kiri kanan, dan dia di sini karena di sini kopong dia suka gerak sampai ke atas sini. Kiri kanan dia nggak bisa nunduk ya, jadinya lumayan terbatas di bagian kepala. Terus bagian tangan bisa muter sampai atas, belakang ketahan backpack, ini bisa muter 360. Siku
kira-kira segini. Nah ini balik lagi nih, Hasbro selalu bikin platnya tuh sampai nutupin tangan nih. Gue nggak suka banget karena ini bikin siluet tangannya jadi jelek ya. Nah ini ada packnya lagi di sini kecil, jadi kayak tangan kayak buntung gitu. Dia nggak bisa muter pinggangnya, tapi dia punya semacam F crunch ya, karena bagian dari transformasi. Kalau begini doang masih bisa kelihatan, masih lebih enak. Yang kaki bisa segini, jauh ke depan, ke belakang juga seperti ini jauh. Terus lutut segini. Nah, dia nggak punya rotasi di sini, tapi rotasinya di sini bagian lutut. Ini bagian dari transformasi juga ya. Kalau nggak terlalu ekstrim masih kelihatan bagus lah kakinya, bisa digerakin putaran di kakinya sini. Kaki sini cuma bisa gerak ke atas, bagian dari transformasi. Nah, terus di sini ada artikulasi, ada gimmick roketnya. Ini keren banget ya, engineeringnya diposisiin di bawah sini, jadi dia bisa seperti terbang punya roket di kaki ini ya. Bagian belakangnya seperti ini untuk menjaga keseimbangan karena backpacknya gede banget ya. Nah kira-kira artikulasinya seperti itu ya, artikulasi robotnya. Ini artikulasi di backpacknya ini juga banyak artikulasinya nih ya, tapi gue sih lebih suka dipajang gini ya, jadi nggak perlu diartikulasiin lagi. Nah ini figurnya ini balance banget ya, karena dia kakinya lebar gini, walaupun ininya gede, didudukin gini nggak akan jatuh dia. Nah ini dia dapat dua weapon, kiri dan kanan. Ini langsung dipasang sini. Nah ini weapon yang gini nih didesain mungkin sengaja ya buat nutupin bagian yang jelek ini sih. Jadi kalau dia dipasangin weaponnya gini, nah tampilannya kayak gini kira-kira. Nggak terlalu jelek sih, masih kelihatan bentuk siluet tangan dan kelihatan keren. Ini movie akurat banget sih gue bilang, walaupun ini kelihatan gede banget, tapi kalau ngeliat asli dari sudut pandang tertentu itu bener-bener kayak shatter di film Bumblebee yang kita lihat saat dia jadi mode pesawat ya. Dan head sculptnya juga udah sangat detail, tampilannya tuh bener-bener kayak model CGI, bener-bener dibikin jadi figur deluxe studio series gitu. Dan ini keren banget sih, deluxe class tapi detailnya seperti ini. Ini juga banyak dicat pakai gunmetal ya, plastiknya di mold warna, kayaknya di infuse warna gunmetal karena dia shiny banget sih. Oke, itu detailnya. Sekarang kita coba transform. Untuk transformasinya ini sebenarnya cukup simpel ya. Pertama kita lepasin dulu senjatanya. Kita lepasin senjatanya. Pertama kita backpacknya dulu deh. Ini kita balikin moncong pesawatnya seperti ini. Lepasin dulu empat rodanya dari bagian sini. Kita lipat, terus kita tekuk ke sini. Ini kita balikin ke sini. Bagian kepala kita masukin. Ini kita lipat dulu dan bisa kita panjangin. Tuh, gini. Ya, lalu kita bisa lipat seperti ini. Lepasin bagian engsel sini nih, tangan sini kita lepasin dulu, kita lepasin, lalu ini bisa kita putar jadi seperti ini kita bisa tutup. Nah ini akan jadi bagian bodi di sini ya, dan ini kalian harus cari posisinya supaya dia muternya bener. Kita putar ke sini supaya ini bisa nekuk rapet. Ini kita tekuk sini supaya ini bisa ke sini. Kemudian ini kita bisa putar supaya ngadep ke sana. Ini juga sama. Sisa diputar gini supaya ini bisa nekuk sini. Dan ke sini. Ini kita putar. Supaya bisa ada packnya sini bisa nyatu ke sini. Ini bisa kita satuin.
Nah, kira-kira gini. Ini kita putar dulu, terus ini kita putar ke sini, dan ini kita putar, kita satuin gini supaya ini jadi seperti ini. Bisa kita putar, ini kita putar ke sini, dan ini kita satuin. Nah, supaya dia kurang lebih jadi kayak gini. Ini kita masukin dulu samping, terus kita coba rapetin ini sampai bunyi ceklek. Nah, kalau udah bunyi dia udah cukup rapet. Nah, kira-kira jadi kayak gini ya. Nah, setelah jadi kayak gini, bagian sini kita bisa putar bagian lututnya. Ini kita lepasin dulu, lalu ini kita tarik ke belakang supaya dia bisa gabungin pack ini ke sini. Ini siripnya kita lepasin. Kalau udah gabung gini, tinggal kita masukin ke sini. Bagian sini kita masukin ke sini. Oke, ini udah jadi. Ini dia shutter di mode pesawatnya ya. Oh ya, ini ada rodanya, kita bisa keluarin. Nah, ini detailing pesawatnya. Wah, ini warnanya keren banget ya. Ini warna, di sini ada warna yang doff. Oke, coba kita lihat lagi detailnya. Nah, ini dia. Gila, keren banget ya. Proporsi jetnya, detailingnya. Nih. Dan saat jadi mode pesawat, weapon storage-nya ada di sini ya. Jadi ini bisa buat ngisi bagian pesawat. Keren sih buat ngisi bagian bawahnya dan jadi bentuk senjata ini. Ada pack di sini yang bisa masuk ke part efeknya Transformer Siege ya. Karena gue perhatiin kalau di Studio Series biasanya port-port ini kurang begitu kompatibel sama part efeknya Transformer Siege. Nah, ini gue punya part efek dari Transformer Siege. Nih bisa masuk ya di sini. Wah, keren ya, jadi jet. Ini juga bisa packnya masuk ke bagian senjata. Nah, kira-kira gini ya. Oke, begini transformasinya. Nah, ini gue punya buat komparasi ya, partner in crime nya si Dropkick yang mode mobil. Mereka keren banget ya, kelihatan berdua gini. Wah, ini gue nggak ada ngalahin sih. Gue suka banget kombinasinya gini, proporsinya, paduan warnanya, semuanya keren. Oke, ini kira-kira segini skalanya, shutter dan dropkick. Dan ini kemarin kita review si Bumblebee. Nah, melihat skalanya gini, shutter tingginya segini, lalu dropkick, terus Bumblebee, itu keren banget. Nah, ini buat lengkapin figurnya sama si Optimus Prime. Studio Series nomor 59 shutter ini figurnya bagus banget ya. Semua join, semua sendi, semuanya seret dan solid. Gua nggak ada masalah sama sekali. Engineeringnya bagus, kemudian dia balance banget ya. Jadi kalian bisa posein tanpa takut backpack yang besar di belakang ini akan jadi bikin nggak balance. Jadi overall desainnya gue rasa ini dapat nilai 9 ya dari gue. Mungkin beberapa minus yang gue nggak suka tadi ada di bagian tangan sini ya. Ayo dong Hasbro, jangan bikin desain yang nutupin pergelangan tangan, karena kalau dari samping robotnya jadi kelihatan jelek gitu, tangannya jadi kelihatan buntung, padahal semua desain robotnya udah keren banget. Oke teman-teman, sekian dulu review dari gue.
Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.